Oke, 14 menit Woi, ini dia di hasil 212. roasting. 14 menit Ya, di suhunya 190 naik, terakhir di 210 juga. ya, Ketika sesudah di roasting itu jam pertama atau hari pertama itu tidak mungkin aromanya keluar. Kalau nyetop roasting ini sangat nggak aman untuk beberapa bulan, mungkin 1 bulan 2 bulan dia udah ini sama lembek ya. Kalau green bean itu nyampe 1 tahun 2 tahun jarang. penyimpanan yang paling aman dalam bentuk Green green bean. bean. Iya. Pernah kelompok tani yang ada di Sukabumi itu dia memaklun ke penggilingan padi supaya bisa dikupas natural. Bisa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, setelah saya sebelumnya kita bicara tentang varietas, bicara tentang budidaya kopi, kemudian ada pengendalian hama, sampai kita pada bagian yang saya kira menarik untuk kita tahu, yaitu bagaimana proses dari biji kopi atau buah kopi ini yang dibilang buah ceri dari kopi ini menjadi produk olahan yang kita kenal sebagai bubuk kopi. Nah, saya bersama seorang yang luar biasa ini, praktisi saya kira dan teknisnya luar biasa ini, bersama Kang Ratman. Saya lengkapi Ratman Suratman. Ya karena saya orang Sunda ya. Jadi Ratman Suryatman jadi ngulang-ngulang kata. Gak apa-apa, dia hafal. Oke. Kalau Bapak saya belum kenal juga. Oh, saya Ismail. Tidak perlu diulang, cukup sekali saja. Oh. Kira-kira Ismail apa gitu. Ya, ada tambahannya. Oke. Nah, ini penasaran saya. Tadi saya bilang sudah dari lokasi kebun, Kita di kebun tadi BSI Petri, Pakuwon, Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Masih di lokasi yang sama, di unit pengolahan ini di bioindustri setelah saya keliling-keliling. Oke, saya ingin tahu cerita tentang si buah kopi yang diistilahkan ceri buah ceri. Bagaimana ini merubah dia menjadi bubuk? Kita mulai dari si buah kopi bentuk ceri, kategori ceri ini diolah di awalnya seperti apa? Oke, kebetulan ini kopi ceri yang Liberica ya Pak ya? Ya, besar ini Kopi itu ada, Bapak tahu? Liberica. Iya, betul. Kemudian Arabica, Robusta. Ada satu lagi Excelsa. Ternyata saya kopi. Udah 4 episode loh. Udah 4 episode kopi. Oke. Tapi yang sering konsumsi kopi? Ya, saya nggak tahu. Kopi bubuk. Kopi bubuk. Kalau nggak salah mereknya kopi kapal laut. Aman. Udah industri gede itu. Terkait ini Pak, masalah kopi, memang ada beberapa tahapan. Dari mulai cherry, roasting, sampai ke tingkat bikin kemasan, dan juga tentang masalah metode penyeduhan. Oke. Nah, mungkin yang pertama saya ingin sampaikan mungkin di metode si cherry ini, cherry. Itu ada beberapa level juga di si cherry ini. Ada tingkatan-tingkatan fermentasinya. Baru di tahap pertama sudah banyak tingkatan. Iya Pak. Silakan. Seperti apa itu? Biasanya yang kita kerjakan di sini ada full wash, ada honey, ada fermentasinya yang natural, dan yang terakhir wine. Tapi buat tingkatan produksi di kami itu, karena kita di lingkup pemerintahan itu yang lebih aman kita mengerjakan yang 2 level aja. Apa itu? Yang pertama full wash sama proses natural. Jadi fermentasi basah sama fermentasi kering aja. Seperti apa itu yang lebih aman dimaksud? Nah, yang pertama yang full wash Pak. Full wash. Full wash ini biasanya kita mengambil cherry yang merah-merah gini Pak. Panen dari lapang seperti itu? Dari lapang ini, dari lapang. Nah, sebenarnya kita dirambang. Dirambang itu direndam? Direndam pakai air Pak. Misalkan kita pakai
wadah atau Wadah. di sini kan kolam Pak. Kolam, oke. Ukuran 2 kali 1 meter, Oke. 2 kali 2 meter, itu diisiin air Pak. Masukkan si buah-buah Masukkan si kopi ini. cherry-nya, misalkan 1 kintal nih atau Masuk. 20 kilo, masukin. Nah, biasanya yang ngambang itu, Ya, ngambang. itu dia mati. Oh, Itu tidak dia baik digunakan. nggak bisa digunakan. Ya. Itu dia mati total, itu harus dibuang. Ya. Nah, biasa kalau full wash itu seharian. Ya. Itu bisa 24 jam atau kita sore panen. Ya. Itu esok harinya kita lihat lagi. Ya. Itu masih ada yang rambang nggak? Oke. Dari perendaman sehari ya? Ya, sehari. Sehari semalam mungkin ya? Sehari Oke. semalam. Kita angkat lagi. Ya. Nah, sesudah itu udah sehari, biasanya kita itu memakai pengupas Ya, buah kopi. kulit, Ya. kulit. Ada mesinnya itu? Ada, Oke. itu namanya mesin pulper, Pak. Pengupas cherry. Ya. Itu dikupas. Ya. Nah, lalu setelah dikupas baru bisa itu dijemur atau bisa di ini dulu, Pak. Ini kan masih ada ininya ya, Lendirnya. lendirnya. Oke. Nah, ini sampai ya. lendirnya sampai nggak ada. Ntar kita pakai emang air yang mengalir Air gitu. mengalir. Diaduk supaya lendirnya Menghilangkan lendir ini. menghilangkan lendirnya, lalu bisa kita jemur. Oke. Tahapannya. Ya. Nah, dari tahapan itu, Ya. full wash itu menjadi bahan gabah nih, seperti ini. Oh, istilahnya bahan gabah. Gabah. Kayak padi aja ini. Emang sama sih prosesnya kayak padi. Oke. Ini kan masih ada kulit. Oh, Yang seperti kedua. seperti kedelai ya. Iya. Ini kebetulan kopinya kopi Arabica. Arabica ya. Oke. Iya. Nah, Jadi, ini kan. Nah, setelah ini udah kering nih. ya, setelah ini dijemur keluas kan? tadi. Oke. Nah, ini ada tingkatan lagi, Ya. itu pakai mesin cooler. Wih, seperti apa itu? Itu di kita ada mesin Untuk tujuannya apa? tujuannya untuk mengupas si Masih ada ininya, kulit. gabahnya supaya lebih ini. Oh, ada kulit kedua ya? Nah, Ya. kulit pertama, kulit kedua, Ya. sebenarnya ada kulit ketiga sih. Yang Ya. kayak gini, yang putih-putih ini kulit ketiga juga. Oh, tuh. masih ada ya? Tapi Pisannya ya? ketika tahapan roasting dia akan menghilang, si Oke. ininya Oh, akan tapi terbuang. tadi penjemuran Dengan sendiri. ya, seperti ini jadinya ya. Betul, Kemudian habis jemur ya. ya sudah seperti ini. Kemudian tadi masuk di Tahapan lagi tahapan berikutnya. Ya. Seperti apa tahapannya? menuju ke green bean. Green Ini bean. udah aman. Kalau udah Oke. gini, kita tinggal stop bahan green bean-nya aja. Iya, Karena iya. kita kalau udah tahapan roasting itu Ya. beda lagi. Kalau nyetop roasting ini Ya. ini sangat nggak aman untuk Ya. untuk beberapa bulan, mungkin 1 bulan 2 bulan dia udah ini nama lembek ya, Ya, alot. ya, Kalau green bean itu nyampe 1 tahun 2 tahun jarang untuk disimpan ya. Untuk Jadi disimpan. penyimpanan yang paling aman dalam bentuk green green bean. bean. Iya, gitu. betul. Kalau sudah Uh, roasting agak menurun cepat Ya, menurun ya menurun kualitasnya. Nah, tadi kan Oke. tadi proses full wash ya. Full wash ya. Terus yang kedua itu gimana kita mengerjakan proses natural. Oke. Sebenarnya proses natural ini Pak Ya. sangat minimalis, sangat cepat, Praktis Pak. ya. Praktis Ya. buat kelompok-kelompok tani yang Tani. punya mesin, mungkin tadi kayak mesin pulper pengupas untuk cherry ini. Nah, kalau natural Pak, Ya. itu kita kupas Pakai mesin tetap. prosesnya Kupas ya. enggak, prosesnya itu biji tetap dirambang Pak ya. Ya, rambang Supaya dulu. menyortir yang yang ngambangnya. Tidak bagus ya. Ya, yang Oke. bagus berarti diambil. Nah, ini tinggal dijemur aja. Langsung jemur. Langsung Masih jemur. dengan kulit Sama merahnya kulit ini. kulitnya. Oke. Dia ini dimengerut Pak, kering banget. Sampai kalau ada bunyinya dia kedengaran. Oke. Jadi kulit luarnya ini mengering. Ya. Di dalam juga ikut mengering ya. Betul. Berkurang volumenya sehingga dia bunyinya Betul. agak nyaring ya kalau itu ada bunyi. Jadi Ya. cukup lama tadi ya. 2 minggu, 3 minggu, bahkan kalau cuaca Sebulan. kayak semacam ini Ya, agak- sebulan bisa. Mendung-mendung bisa Ya, sebulan gitu ya. sebulan. Dapat buah kopi yang kering tapi dengan kulitnya. Ini Oke. dikupasnya pakai mesin yang tadi, Yang mana yang tuh? cooler aja. Oh. Jadi nggak tahapan pakai yang mesin
pertama. Pulper. Ya lewat itu. Ya pakai cooler aja. Jadi langsung setelannya pakai mesin cooler. Jadi bisa buat kelompok tani yang itu nggak usah beli yang mesin itu kalau natural. Ya. Mesin cooler aja menghasilkan produk seperti itu. Atau mungkin nggak punya mesin cooler nih. Nah, biasanya kita berdekatan dengan orang yang penggilingan padi itu Pak. Nah kalau yang pernah kelompok tani yang ada di Sukabumi itu dia memaklun ke penggilingan padi supaya bisa dikupas natural. Bisa Pak. Itu karena dia ada penyedap sistem setelannya sesuaikan dengan ukuran ya. Sehingga kita bisa memanfaatkan mesin giling padi untuk mengolah buah kopi kita ini kan menjadi. Tapi kalau mesin agak murah-murah sih, bisa terjangkau oleh kelompok ya. Oke, secara yang natural. Apalagi? Yang natural ada yang honey, yang wine, cuman saya tidak mengerjakan semacam itu ya. Tapi gambarannya seperti apa itu? Gambaran honey itu biasanya dikupas Pak. Dikupas, lalu itu disatuin si lendirannya ini sama si cherry-nya. Dimasukin ke mesin tadi power, itu biasanya disatuin si lendirannya. Diolah bersama. Dijemurnya sama ininya, sama kulitnya. Kenapa? Memang masih ada hubungan. Supaya ketika ini basah Pak. Jadi dia akan menyerap gitu. Biasanya. Si kulit luar menyerap. Makanya kalau di lapangan Pak itu adanya sistem fermentasi red honey. Iya, jadi kemerah-merahan ya. Oke, dia mempengaruhi warna juga ya. Iya. Karena masih ada pengaruh kulit ini. Berpengaruh ke warna juga, ke aroma, apalagi yang Arabica. Yang Liberica itu luar biasa untuk aroma itu. Akan mempengaruhi kualitasnya. Memang detail sekali nih kalau kopi. Nah, beda lagi dengan tingkatan yang ekstrim yang kayak wine itu Pak. Sebenarnya wine anggur kayak yang dimaksud? Nah, itu Pak. Ini kebanyakan fermentasi ini di lapangan poktan menggunakan wine. Maksudnya bukan menggunakan proses fermentasi wine. Tidak menggunakan wine. Nah, ini sebenarnya nggak ada SOP-nya juga. Karena saya tanya untuk beberapa kelompok tani yang ada di berbagai daerah, itu SOP-nya beda-beda Pak. Nah, dan ketika kita proses fermentasi wine, ternyata itu ada kandungan alkoholnya loh. Itu mungkin sehingga disebut wine prosesnya. Oke, gimana tuh? Seperti apa kok bisa muncul? Karena dulunya di sini penelitian kan Pak ya. Saya sebagai orang lapangan terjun untuk memproses fermentasi wine itu. Dan kita roasting, kita uji lab. Kebetulan di sini ada labnya Pak. Ternyata kandungan alkoholnya 0, berapa gitu ada. Itu kita kerjakan itu nggak terlalu 1 bulan Pak, bahkan 3 minggu itu, karena proses si cherry sudah disortir Pak. Nah, kita pakai kalau sekarang bisa pakai drum plastik atau pakai plastik diikat Pak. Itu tiap 1 minggu sekali, biasanya atau 3 hari dibuka airnya misalnya dibuang atau pakai infus lah. Jadi supaya si dalamannya itu si uapnya keluar juga gitu. Itu sebenarnya metodenya banyak yang dikerjakan. Tapi kalau lihat prinsipnya buah ceri ini itu dimasukkan dalam satu wadah. Ditutup 3 hari 1 minggu, itu bisa dibuka, dijemur dulu selama kurang lebih 1 jam 2 jam, lalu masukkan lagi. Itu proses bisa 3 minggu 1 bulan, ada yang biasanya sampai 3 bulan gitu. Apa sebenarnya yang terjadi di situ? Nah, yang terjadi memang di sini secara daya jual itu memang harganya lebih mahal ya proses fermentasi wine itu, karena memang kebanyakan itu prosesnya yang jenis kopi Arabica ya. Kalau Robusta kurang, jadi dia kan Robusta itu karena emang pahit gitu kan, jadi nggak bisa pengen asamnya ditingkatin, itu Robusta nggak bisa, itu tetap adanya di Arabica. Ya, Liberica itu jarang juga Liberica. Kalau yang Liberica ini kebanyakan yang natural sih.
Paling segitu Pak buat pengolahannya. Jadi memang kesimpulannya tadi untuk poin itu bahwa setiap jenis kopi ini beda-beda juga penanganannya. Ya, bahwa tidak semua bisa diberlakukan. Baru di tahap pertama itu, tahap pertama tadi dari cherry untuk mendapatkan biji kopi yang berkualitas. Sekarang tahapan ke roasting ya. Roastingnya ya. Di sini tahapan roasting itu ada beberapa level juga Pak. Oke, level 1. Ini seru. Kayak tadi fermentasi ya beberapa level juga kan. Nah, tingkatan roasting ini sama Pak. Itu ada yang pertama light, medium, dan juga dark. Nah bisa itu light to medium, bisa medium, light to medium, medium to dark, bisa dark gitu. Nah tahapan itu sebenarnya kopi yang kita roasting itu mau produksi dijadikan apa? Harus jelas itu. Harus jelas, Pak. Karena prosesnya akan berbeda. Iya betul. Oh iya, perkenalkan dulu sama mesin kita Pak. Mesin yang dipakai. Boleh Pak kenalan? Ini mereknya Topper Pak. Ini buatan Turki. Iya buatan kapasitas lumayan gede. Ini kapasitas 5 kg. Yang pasti tahapan berikutnya kita akan merosting biar lengkap. Baik, kita langsung ya. Kita langsung. Tadi dari atas dia masuk kemudian ke drum ini Pak. Drum untuk penggilingan. Bukan penyangraian. Penyangraian. Sesudah profil sesuai, waktu ditentukan juga, baru kita buka pintunya. Keluar dari situ. Keluar. Dan di sini didinginkan. Ada semacam kipas di bawah. Ya, blower Pak. Itu penyedot untuk keluarkan. Baru nanti dia keluar sebagai biji kopi yang sudah disangrai. Betul. Kita siapkan Pak robustanya. Oke. Biasanya itu kelebihan nih. Itu tinggal kita ngangkat aja dulu. Untuk mengeluarkan uap panasnya ya. Kita masukkan. Ini pabrik mini ya. Iya. Belum. Kita tentukan dulu suhunya sampai 190. Dia turun dulu tadi ya. Ya, tadi turunin dulu karena nggak pas. Itu artinya kita buka untuk dia masuk ke dalam ya. Bisa ngintip kita di sini ya. Iya, lihat kita kontrolnya di sini Pak. Nah, kalau ini kita memakai ini, bisa kita monitor. Mulai start aja. Nah, sudah masuk pada ini. Belum masuk di dark ya. Belum, mau mendekati. 3 menit lagi ya. Tadi kita masuk 190 derajat. Ini 198, mungkin saya perkirakan di 205. Itu udah level dark mungkin ya. Kita lihat profilnya. Dia akan mengikuti 200 sana. Ya. Saat itu kita ini masih di medium, mendekati juga sih Pak. Nah, untuk menentukan biar aromanya nggak smoky Pak, uji cita rasanya baik. Asap ya. Ini salah satu air valve. Sudah ada. Kita keluarin. Dibuang. Ntar kalau kita buka, kita mixernya atau coolernya kita buang semua. Ya. Asap di luar sana keluar ya. Bentar, aku lihat dulu. Cek. Sudah semakin gelap. Sudah kita selesaikan ya. Iya. Dengan demikian asap buang. Ya. 1335 di 211. Kita pakai 14 menit aja. Cek lagi. 2 menit lagi mungkin. 4, 56, 57, 58, 59, 60. 14 menit. Ini dia di 212. Hasil roasting. Ya, sudah disangrai menggunakan mesin ya. Betul. Nah, sambil kita tunggu pendinginannya ya. Ya, ini sampai masih panas kan. Ini sampai dingin baru ke tempat yang stainless ini buat resting. Diistirahatkan. Resting. Itu kurang lebih bisa mungkin 4 jam atau mungkin kita kerjakan besoknya lagi untuk grinding. Karena ini untuk kebutuhan kemasan kan, buat bubuk.
dibuat bubuk. Nah, ini tadi kan waktunya udah 14 menit. Ya. Di suhunya 190 naik, terakhir di 210 juga. Ya. 210 derajat. Oke, Kang. Kang Ratman, ini setelah dari sana kita ikuti proses roastingnya ya. Ya. Luar biasa, kurang lebih 14 menit tadi. Ya. Dan ini tinggal diproses pendinginan. Ya, Ya. ini kan sambil mesin ini cooler ini jalan. Kita sambil nunggu dingin itu langsung ke tempat yang kita kerjakan buat resting. Ya. Alat bahannya stainless, harus stainless sebenarnya, jangan plastik juga. Harus stainless. Ya. Baru kita dinginkan atau diistirahatkan kurang lebih ya 4 jam lah. Atau sampai besok. Kita. Oke. Harapannya mungkin ada sesuatu yang terjadi nih. Ya, karena gini Pak, ketika sesudah di roasting itu jam pertama atau hari pertama itu tidak mungkin aromanya keluar. Oh. Nah, itu biasanya kenapa adanya roasting itu untuk mengangkat ke antioksidan ya. Ya. Untuk keangkat, untuk kebuang. Ya. Nah, jadi sesudah di roasting juga dia penempatan jangan ditutup. Ya. 2 jam, 4 jam atau seharian itu jangan ditutup. Itu harus terbuka. Ya. Apalagi kalau pakai AC itu lebih bagus lagi. Ya. Lebih bagus lagi seharian. Nah, baru di hari pertama kita masukkan ke misalnya aluminium foil. Ya. Baru di situ 2 hari, 3 hari sampai 1 minggu baru ada perubahan aroma. Aromanya itu akan mengangkat keluar. Nah, setelah itu baru diadakan yang namanya penggilingan ya. Sesudah di racing itu memang itu sesuai kebutuhan karena kita butuhnya buat kemasan gini. Karena ini kebanyakannya bubuk, permintaannya yang bubuk. Di dalam bubuk ini memang ada beberapa level juga, dari extra fine, dari fine, medium, medium to coarse, ada coarse ya. Jadi ke tingkat halusannya. Nah, itu bagaimana pas rasanya ketika kita, kalau fine itu terlalu lembut itu buat mesin ya biasanya. Biasanya kalau tubruk itu agak jangan extra fine, itu harus fine menuju medium lah istilahnya. Jadi agak kasaran dikit. Ya. Kalau buat tubruk gitu, jangan terlalu halus. Kalau buat halus itu buat mesin biasanya. Ini terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Pak. Oke Pak. Kami Pak sih. Kang Ratman ya, Kang Ratman yang sudah berbagi kita. Mungkin ini belum cukup ya bagi yang mau detailnya. Iya sih sebenarnya gambaran butuh beberapa hari lah. Beberapa hari ya, kalau mau nanti berkunjung aja. Kunjung dan bisa ikut pelatihan di. Biasanya kita ada mungkin kita juga ada kegiatan BIMTEK sih Pak. Oh iya. Kami juga mengisi di roastery sama si baristanya. Itu tingkat roasting sampai tingkat cupping. Itu bisa kita sebagai bahan BIMTEK gitu. Ya. Bimbingan teknis. Yang berminat pasti. Oh pasti harus ke sini. Kalau nggak lengkap ilmunya. Ya apalagi suasananya di sini kalau Sukabumi dingin Pak, lumayan. Nyaman untuk belajar. Nyaman untuk belajar, nyaman untuk makan gorengan ya. Terima kasih ya. Ya sama-sama Pak. Sudah berbagi. Ya baik Pak. Ini ilmu banyak, daging semua. Mulai dari daging kopi sama bijinya. Iya daging semua, benar daging kopi. Oke. Nah kita sudah berbincang ini cukup panjang dengan Kang Ratman dari buah ceri ya, kopi yang seperti ceri yang buah ceri, kemudian diolah menjadi green bean, kemudian akhirnya ini melalui proses yang di belakang kita ini ya, dalam bentuk sudah biji yang sudah disangrai, di roasting istilahnya, yang siap untuk dipasarkan. Betul. Ataupun masih diolah melalui grinding ya, dibubukkan menjadi bubuk kopi dan siap untuk dilangsungkan ke penyeduhan. Jadilah kopi yang dinikmati oleh setiap orang. Betul. Ya, terima kasih sudah berbagi dan sudah menginspirasi kita semua. Semoga ini bisa juga mengedukasi. Ciao. Ciao.